Just a kid, they said. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Di video ini gue akan membawakan sebuah film yang mengisahkan insan percintaan. Sebuah film yang mengisahkan perjuangan seorang lelaki yang selalu mencoba membahagiakan wanitanya, yang jelas-jelas dia sendiri memiliki masalah yang hebat di dalam hidupnya. Film yang memberi rekomendasi untuk para pasangan-pasangan di luar sana. Well, seperti apakah perjuangan pria itu menaklukkan hati wanitanya? Langsung kita gas aja ke filmnya. Dan inilah alur cerita dari film L The Breakfast. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan pemeran utama kita yang bernama Flynn. Di pagi yang cerah itu terlihat Flynn pun sedang melakukan kesukaannya, yaitu berlari. Namun saat Flynn berlari, ia pun melihat seorang gadis yang berdiri di tepi jembatan yang kayaknya hendak bunuh diri. Dan setelah Flynn mendekat untuk memastikan gadis itu siapa, ternyata gadis itu pun teman sesekolahnya yang bernama Violet. Dan untungnya setelah Flynn berbasa-basi sambil menirukan Violet berdiri di tepi jembatan itu, terlihat ia pun berhasil mengurungkan niat Violet saat itu juga. Lalu Scene pun kembali memperlihatkan aktivitas Violet di sekolahannya. Dan saat temannya Amanda menyamperinya untuk mengundang Vio ke pestanya, terlihat Flynn yang selalu memperhatikan Violet pun lewat dan sedikit membuat si Vio melongo. Yang kayaknya di sini emang si Flynn ini udah mulai suka ya sama si Violet teman-teman. Tapi entah kenapa Amanda yang melihat hal itu pun memperingati Violet untuk jangan berteman dengan si Flynn, karena menurutnya Flynn sangat berbahaya dan biasa disebut kawan sekolahnya sebagai orang yang aneh. Dan sebutan orang aneh pada Flynn di sini teman-teman belum jelas ya, ada apa dengan si Flynn ini. Saat Flynn bertemu dengan guru pembimbingnya karena kemarin dirinya bolos sampai 2 minggu loh teman-teman, terlihat si guru pun menanyakan atas absen yang Flynn buat di sini. Tapi bukannya si Flynn ini meminta maaf atas hal itu, terlihat dia pun hanya bisa mengacaukan gurunya. Tapi respeknya Pak Botak di sini teman-teman, ia pun mengerti keadaan si Flynn dan tidak mempermasalahkan hal itu. We're not asking a lot of you, Finch. You just need to show up. Dan saat Flynn beristirahat dan berkumpul bersama kawan-kawannya, terlihat ia pun masih memperhatikan Violet sambil menceritakan ketertarikannya pada Violet kepada kawan-kawannya, yang membuat Cat terheran sebagai kawan lama si Flynn. Tumben lu suka sama cewek gitu ya. Ya karena emang selama ini mereka berteman teman-teman. Si Cat pun baru kali ini melihat si Flynn tertarik pada seorang cewek. You being intrigued is weird. Sepulang Flynn dari sekolahannya, terlihat ia pun hanya tinggal dengan kakaknya Mei yang begitu sayang padanya. Dan karena di sini mereka hanya tinggal berdua di rumah itu, Mei yang mau berangkat kerja pun berpamitan setelah menyiapkan makanan untuk si Flynn. Namun saat Flynn bertanya tentang ayah dan ibunya, terlihat tanggapan Mei yang mengecam perbuatan ayahnya di masa lalu pun mengingatkan Flynn untuk melupakan ayahnya itu. Di sini belum jelas ya teman-teman, mengapa Mei begitu membenci ayahnya. Love you. Sedangkan di kediaman Pio yang berbanding terbalik dengan keadaan Flynn yang serba hampa, terlihat Violet pun memiliki keluarga cemara dan hangat padanya. Namun alasan mengapa saat ia ingin bunuh diri di awal film itu teman-teman, karena Violet di sini merasa frustasi setelah ditinggal kakaknya dalam sebuah tragedi kecelakaan. Dan sejak hari itu Violet pun menjadi seorang introvert dan trauma memasuki mobil. Di keesokan harinya di sekolah Flynn berada teman-teman. Di pagi itu terlihat Flynn yang mengetahui Violet tidak masuk sekolah pun seketika membuatnya kehilangan semangat. Namun gak lama saat Violet masuk dan menjadi olokan kawan sekelasnya karena ia telat, terlihat Flynn yang melihatnya pun langsung mengalihkan perhatian kawan-kawannya pada dirinya, yang membuat Violet merasa terselamatkan dan memberi sedikit senyuman tipisnya pada si Flynn. Alright, let's take our seats. Masih di kelas itu ya teman-teman, terlihat karena materi di hari itu meminta para siswa untuk berjalan-jalan dan menceritakan perjalanan mereka nanti dengan teman sekelasnya. Terlihat Flynn yang ingin mengerjakan tugas itu bersama Violet pun langsung mengajak Violet collab bersamanya. Namun karena di sini Violet yang masih trauma, ia pun enggan ikut dan memilih meninggalkan Flynn begitu saja.
Sepulangnya Violet dari pestanya itu, terlihat dia pun langsung menceritakan tugasnya itu pada ibunya yang mengharuskan dirinya jalan-jalan. Dan ibunya yang mendengar hal itu pun menyarankan Violet terlebih dahulu menghadiri undangan pesta sahabatnya untuk melatih Violet melawan traumanya. Dan sesampainya Violet di pesta temannya itu, terlihat dia pun langsung disambut Mei yang mengundang dirinya ke pesta itu. Namun saat Violet mencoba membiasakan dirinya dalam keramaian, terlihat Rom yang datang dan menyapa Violet pun langsung membuatnya tak nyaman. Karena di sini si Rom pun memaksa Violet untuk melupakan kejadian kecelakaan itu, yang membuat Violet tak nyaman dan pergi meninggalkan pesta itu. I think I'm gonna leave pretty soon, actually. You know, I didn't mean it like that. Just Namun sehendak pulang dari pesta itu, terlihat ia pun melihat tweet dari Plin yang menyenggolnya dengan sebuah lagu. Dan singkat obrolan, Plin pun berhasil meyakinkan Vio untuk mengobrol dengannya di malam itu juga. Di sini mantap sih teman-teman, perjuangan Plin yang selalu berusaha mengambil hati Violet. Dari mencari alasan Vio introvert karena pernah mengalami kecelakaan hebat dengan kakaknya, sampai mencoba menguatkan Vio dengan cara yang tak biasa dengan Farah Parkboy, alias biasa disebut Enjoy. Namun meski hal itu berhasil membuat Vio sedikit nyaman berbincang dengannya, tapi saat Plin kembali mengajak Vio ke dalam tugas itu, Vio pun hanya menjawabnya dengan No, I won't. You might. I won't. Good night, Violet Markey. Theodore Finch. Di keesokan harinya, setelah Violet gagal mendapatkan tugas penggantinya untuk tugas jalan-jalannya itu, terlihat si Plin yang mengetahui hal itu dan tidak sengaja melihat si Violet pun kembali mengajakinya collab. Ini bocah ngotot banget ya teman-teman. Tapi karena ketekunannya itu loh teman-teman, Violet yang tidak memiliki pilihan lain pun bersedia dengan syarat mereka harus mengerjakan tugas itu dengan menaiki sebuah sepeda. I have to figure out another way because I'm not getting in a car. Come again? If you want to do this with me, Dan singkatnya, setelah mereka sampai di tempat rekomendasi dari si Plin, terlihat tempat itu pun hanya ada batu yang ditaruh di atas bukit. Pokoknya garing lah teman-teman. Tapi meski begitu teman-teman, kerennya di sini si Plin pun bisa merubah suasana garingnya itu dengan caranya. Sampai si Pia pun di sini ketawa dibuatnya teman-teman. Setelah kejadian itu, terlihat hari-hari pun dijalani Violet dan Plin yang mulai bangkit dari traumanya. Juga semenjak hari itu, terlihat hubungan mereka pun semakin dekat setiap harinya. Apalagi ditambah perjuangan si Plin yang terus-menerus membuat mereka memiliki banyak waktu bersama saat mengajak Violet keluar di malam itu juga. Di malam itu terlihat Plin pun membawa Violet ke suatu tempat harapan sebelum mereka mati. Di sini terlihat harapan dari si Plin pun menuliskan sebuah kata tetap terjaga. Sedangkan Violet yang ingin pulih dari traumanya pun menuliskan kata berani. Yang rupa-rupanya di sini mereka pun menuliskan keinginan mereka untuk kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. anytime I was having a bad day, he said, "We do not remember days." Di keesokan harinya saat mereka kembali ke sekolah, terlihat Violet yang membuka lokernya pun mendapati sebuah batu yang bertuliskan giliranmu. Dan gak lama terlihat Plin yang datang pun kembali mengajak Vio ke suatu tempat. Namun saat Vio menanyakan maksud dari batu itu yang bertuliskan giliranmu, Roamer si saingan Plin pun datang dan membuat obrolan mereka terhenti saat itu juga. People think this whole freak thing is an act. Di pagi harinya terlihat Violet pun mendapati Plin yang sudah berada di halamannya. Nginep loh dia teman-teman. Terlihat tujuan Plin melakukan semua itu pun hanya ingin mengajak Violet ke suatu tempat rekomendasinya dengan menggunakan sebuah mobil. Yang jelas-jelas membuat Violet yang masih trauma pun dengan tegas menolak ajakan itu. Tapi setelah Plin bertemu dan berbicara dengan ayah ibunya tentang niatnya itu, terlihat kedua orang tua Violet pun mendukung keinginan si Plin, yang membuat Violet tiada pilihan lain dan mau melawan rasa traumanya itu. Maybe not a bad idea. Di tengah perjalanan mereka, di sini terlihat awalnya Vio pun merasa gugup setelah sekian lama tidak menaiki mobil. Sebelum ia mencoba dan memberanikan diri dengan menceritakan kejadian kecelakaan yang dialaminya bersama kakaknya dengan keringat dingin. Dan saat pun menenangkan Violet dengan memegang tangannya, terlihat Violet yang mulai nyaman pun mulai memberanikan diri dan melawan rasa traumanya itu.
Dan singkatnya, setelah mereka sampai di tujuan pertama yaitu sebuah roller coaster mini, terlihat mereka pun mencoba permainan itu. Dan rupa-rupanya di sini Flynn pun berhasil membuat Violet kegirangan dan melupakan rasa traumanya itu. Lalu saat mereka berjalan untuk pulang, terlihat benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Sampai pada saat Flynn yang tak tahan dengan gairah cintanya dan menghentikan mobil itu, dan terjadilah adegan Cipokobeles yang begitu menggairahkan. Lakon nafsuan si Violet ya teman-teman, emang dasar wanita malu-malu ngarebek. Dan semenjak hari itu, hari-hari pun dijalani Flynn dan Violet yang semakin dekat. Sampai pada waktunya, saat mereka mengobrol dengan kawan-kawannya, terlihat Flynn pun mulai berbeda dari biasanya. Seperti ada tekanan gitu teman-teman. Dan sejak hari itu, terlihat Flynn pun tidak lagi kelihatan. Yang membuat si Violet mencari dan menanyakan keberadaan Flynn pada kawan-kawannya. Tapi menurut kawan-kawannya sudah lumrah dengan kebiasaan Flynn menghilang itu. Terlihat si Cat pun hanya menenangkan bahwa setelah 2-4 hari si Flynn menghilang, biasanya si Flynn pun akan muncul dengan sendirinya. Which makes me mad. I think it's pretty fucked up. So bad. Bener aja teman-teman, setelah hampir 3 hari si Flynn menghilang, Violet pun menemukan si Flynn yang udah ada di rumahnya aja lagi ngobrol sama orang tuanya. Meskipun awalnya di sini Violet sempat kesal karena si Flynn yang tiada kabar dan menghilang begitu saja, terlihat si Flynn yang tidak memperdulikan hal itu pun dengan santai memberikan surprise dan mengajak Violet ke suatu tempat. Singkatnya, setelah mereka sampai di tempat itu, terlihat Flynn pun membawa Violet ke sebuah danau yang tenang tempat dirinya menenangkan pikirannya itu. Dan saat Flynn mengajak Violet untuk merasakan danau itu, alias berenang, terlihat Flynn yang duluan buka baju pun sedikit membuat si Violet merangsang. Emang cewek suka gitu ya teman-teman. Dan setelah mereka selesai berenang di danau itu, terlihat Violet pun melihat sebuah bekas luka di tubuh Flynn. Dan saat Violet menanyakan asal luka itu dari mana, terlihat Flynn yang tidak ingin menjawab pun menghindar dengan kembali berenang. I'm going in search of the bottom. Namun karena lama si Flynn ini menyelam dan membuat Violet panik, dan saat Flynn kembali ke permukaan, ia pun langsung mendapati Violet yang sudah panik dan menanyakan pertanyaannya tadi pada dirinya. Dan karena di sini Flynn sudah tidak bisa lagi menghindar dari pertanyaan itu, ia pun menceritakan kehidupan kelam yang dialaminya. Dan dari cerita itu, sebutan aneh yang disematkan untuk dirinya dari kawan sekolahnya karena Flynn yang terkadang berubah gitu aja menjadi kejam, dan alasan mengapa ia selalu hilang dan bolos sekolah, yang ternyata hal itu pun dilakukannya untuk menenangkan dirinya dari keanehan itu. Dan alasan mengapa dirinya mempunyai sedikit gangguan mental, ya karena perilaku ayahnya dulu yang selalu menyiksanya. Dan hal itu pun menjawab mengapa Mei kakaknya selalu mengingatkan Flynn untuk melupakan ayahnya, ya karena perilaku itu yang membuat Flynn memiliki trauma anehnya. Dan Violet yang mengetahui kekasihnya itu memiliki tekanan hidup yang lebih berat, ia pun langsung menguatkan Flynn saat itu juga. Namun alangkah baiknya sebelum sore mereka pulang, malahan mereka pun mampir di suatu gerbong kereta yang kosong. Dan seakan-akan merujuk ke surat Al-Quran, apabila 2 orang berduaan bukan muhrim di suatu tempat sepi, maka yang ketiga ialah setan yang terkutuk. Sampai pada keesokan harinya, terlihat mereka pun panik mengetahui hari yang sudah berganti pagi. Dan meski Flynn sudah meminta maaf atas keterlambatan pulang Violet itu, terlihat kedua orang tua Violet yang kecewa anaknya diinafkan pun dengan tenang menyuruh Flynn pulang begitu saja. Dan karena kejadian itu, terlihat Flynn yang kecewa dengan tindakannya pun merusak semua tulisan yang dibuatnya untuk mengingatkan kembali pada dirinya saat dirinya sedang kacau. Dan setelah ia melampiaskan amarahnya itu, terlihat ia pun mencoba menenangkan dirinya dengan berlari dan mengurung dirinya di dalam lemari.
Sampai pada keesokan harinya saat Romer cemburu dan menanyakan hubungan Violet dengan si Plin, terlihat si Plin yang melihat Violet pun langsung membawanya pergi dari si Romer. Dan si Romer yang tidak terima dengan tindakan Plin itu, dia pun kesal dan langsung menyebut Plin sebagai orang aneh saat itu juga, yang membuat si Plin muak dengan kondisinya yang lagi kacau dan langsung menghajar si Romer saat itu juga. Ini peristiwa pokoknya sangat ngerugiin si Plin, teman-teman. Di saat dirinya berusaha membuat semua keadaannya baik-baik saja, namun karena hal itu, ia pun merasa sangat-sangat kecewa dengan tindakannya. Sampai pada hari kedua Violet belum menemukan Plin sejak kejadian hari itu. Terlihat ia pun gelisah dan menceritakan kisah pertemuan mereka pada ayahnya. Dan ayahnya yang tak tega melihat anaknya lama-lama terpuruk dalam kegelisahan, ia pun menyarankan Violet mendatangi tempat yang pernah didatanginya bersama Plin. Dan seketika Violet pun teringat danau yang pernah didatanginya dan langsung tancap gas ke tempat itu. Dan sesampainya Violet di danau itu, terlihat ia pun menemukan sebuah fakta bahwa Plin sudah tidak lagi bernyawa. Singkatnya, setelah Plin dikuburkan, terlihat hal itu pun jelas menyebabkan duka mendalam bagi Violet dan orang terdekatnya. Lalu cerita pun ditutup dengan Violet yang menceritakan kisahnya bersama Plin di kelasnya. Dan ia pun akan selalu mengenang dan mencintai si Plin di sepanjang hidupnya. You taught me that you don't have to climb a mountain as long as you take the time to look. Ugliest of places can be beautiful. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang film ini? Dari segi drama, cerita nih film mantep sih, Mimin kasih rating 8/10. Juga di film ini kita bisa banyak belajar tentang menghargai, mengerti perjuangan pasangan kita. Dan semoga yang nonton film ini semoga makin sayang sama pasangannya dan lebih mengerti pasangannya. So, Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih.